Mos malam. Semua aman tadi dulu. Yuk aman. Yud, sikat. Yuk, lanjut, sikat. Udah. Yang mungkin hari ini, maksudnya hari ini ada agenda apa di sini? Boleh cerita sedikit. Saya hadir ke sini di acara Makna Fest untuk support ya, dan juga ikut ingin belajar karena ustadznya luar biasa. Hari ini ada beberapa ustadz yang akan memberikan kajian kita. Ya, bersama teman-teman semua, antusiasnya cukup besar. Insya Allah mudah-mudahan kita pulang dari sini bisa membawa bekal di rumah, bisa banyak perenungan dan membuat insya Allah kita jadi lebih baik. Ini kan pasti persiapan menyambut puasa. Ya, betul. Gimana kita tadi ramainya yang datang terus kita mungkin masih. Wah, iya, antusiasnya cukup besar ya, sangat besar sekali. Ini mencerminkan bahwa memang banyak yang ingin datang ke majelis ilmu untuk belajar, dan semangat ini mudah-mudahan terus lebih besar lagi di bulan suci Ramadan, karena ini sebenarnya kita memasuki bulan puasa. Ya mudah-mudahan memasuki bulan suci Ramadan kita lebih siap secara keimanan, mudah-mudahan semua sehat dan kita bisa menjalani ibadah dengan baik. Nah, kalau maksudnya sendiri gimana kita bulan Ramadan seperti apa? Ramadan persiapannya seperti biasa aja ya. Saya masih syuting, sinetron masih jalan untuk bulan puasa juga, dan perbedaannya sekarang kan di bulan Ramadan ini Ica sudah masuk bulan ke-8 nih kehamilan. Jadi sekarang lagi memantau perkembangan kehamilan Ica juga. Karena nanti habis lebaran insya Allah lahiran di akhir April. Jadi mempersiapkan Ica, mendampingi Ica supaya nanti pada saat proses persalinan mendekati dia lebih siap. Artinya Ica berarti belum puasa dulu. Ica rencananya akan puasa. Jadi kalau kemarin kita konsul sama dokter bilang selama ibunya sehat ya, dia nggak merasakan sesuatu yang mengganggu kesehatannya, nggak ada masalah di puasa. Tapi kalau di tengah-tengah puasa dia merasa nggak sanggup atau pusing atau capek segala macam, dia boleh untuk dibatalkan. Tapi yang kalau diusahakan kalau bisa dia puasa dulu. Tapi hamil usia tua ini gimana perasaannya Ica? Apakah mual segala macam? Kalau mual udah nggak ada sih alhamdulillah. Cuma sekarang karena perut semakin membesar ya, jadi ruang geraknya lebih terbatas sedikit. Dan kalau jalan sedikit pelan, terutama kalau naik turun tangga segala macam. Tapi Ica masih tetap pilates, senamnya masih jalan, kemudian aktivitas seperti biasa, cuma memang tidak dipaksakan supaya menjaga. Dan karena sekarang sudah mulai berasa kan, anak sudah mulai muter-muter di perut tuh. Jadi kadang kalau memang lagi aktif sekali anaknya, dia istirahat dulu tuh, Icanya istirahat dulu sebentar, nanti udah agak lebih tenang di baru bisa beraktivitas lagi. Kalaupun nanti puasa, satu puasa mengenai menu sahur atau menu buka puasa itu kan Ica yang baik. Intinya kalau ibu hamil itu kecukupan gizinya harus dipenuhi dengan baik ya. Kalau memang dia mau puasa nanti ya berarti sahurnya, makanan gizinya, kemudian buah, vitamin semua harus dicukupi gitu. Dan saat dia berbuka puasa juga apa yang selama dia berpuasa nggak dia konsumsi ya dia ganti pada saat dia berbuka ya. Tapi anak pertama dan kedua puasa juga. Puasa insya Allah. Udah full tahun lalu atau gimana? Tahun lalu full, kira-kira puasa sampai maghribnya ya 15% lah ya, 15-20%. Tahun ini kita coba motivasi lagi anak-anak ya, supaya puasanya bisa fullnya lebih banyak lah. Ada reward yang bakal dikasih kan kalau sekarang? Ya, biasanya saya bilang sama anak-anak Rendra Malik kalau puasa sampai full, ayah kasih mainan, ayah beliin ini itu atau ajak jalan-jalan gitu ya, karena buat usia mereka tuh sekarang kalau ada iming-iming hadiah tuh akan lebih semangat gitu. Jadi walaupun jam 4 sore udah agak aus gitu ya, tapi karena ada iming-iming hadiah dia jadi lebih semangat. Maksudnya ini karena Ica lagi ada. Ini apakah yang menyiapkan puasa ke Ica mungkin ada yang bantu atau gimana? Ica tetap menjadi
mengatur gitu ya, tapi memang ada mbak di rumah yang membantu ya, karena kalau semuanya bisa juga kan dia aktivitasnya agak-agak terbatas ruang gerak sekarang, jadi memang dibantulah ada mbak. Nah, Mas, dengan pantauan Mas Budi gitu kan masih syuting segala macam. Ya betul. Nah, gimana memantau Kak Alis gitu? Ya yang jelas begini, jadwal kapan dia harus cek ke dokter, saya berusaha bisa mendampingi. Saat cek ke dokter itu, kita coba bertanya sebanyak mungkin tentang kondisi kehamilan Ica. Kemudian ya kalau saya syuting kan kita bisa video call, bisa telepon segala macam. Selama dia sehat, selama dia tidak ada keluhan apapun sih itu aman-aman. Jadi kalau dia merasa misalnya kok badannya agak pusing, kemarin sempet sih dia misalnya kayak agak melayang-layang gitu ya misalnya ya, itu coba akhirnya kita konsul ke dokter, dikasih vitamin, kemudian makanannya ditambah lagi gitu, dan itu aman sih. Akan mengurangi sinetron itu Mas? Apalagi nanti masuk Siapa saya? Mas Budi. Oh saya. Yang memantau. Kalau saya sih tetap seperti biasa aja, syuting berjalan seperti biasa. Kemarin waktu syuting juga aman-aman aja sih. Yang penting komunikasi sama Ica di rumah lebih intens saja. Mungkin 2 jam sekali, 3 jam sekali kita telepon-teleponan, tanya gimana keadaan, jangan lupa istirahat, atau makan dulu, gitu ya. Ya intinya memantau dari jauh lah. Tapi kalau memang saya lagi ada break di rumah, ini kan lagi libur hari ini nih, nah itu mungkin saya akan lebih banyak mantau Ica. Kak Ica Mas sendiri. hari ini mau ya maksudnya udah mau deket anniversary 10 tahun mungkin. Wah, tahu aja mas ya. Tanggal 22. Iya, 2 Maret ya. Ternyata nggak berasa ya, usia pernikahan itu sudah cukup ya cukup banyak lah ya. Ya intinya kalau saya sih sama Ica lebih banyak bersyukur, karena menjalani rumah tangga kan juga bukan hal yang mudah ya, karena perlu banyak yang perlu diseimbangkan, di-adjust satu sama lain, dikompromikan, dikomunikasikan. Ya kita sampai tahun kesekian ini, sampai tahun ini masih banyak belajar masing-masing. Pertama jadi orang tua, kemudian jadi suami yang baik, jadi istri yang baik, itu masih banyak belajar. Tapi sudah ada rencana, mungkin ada rencana perayaan. Dengan kondisi Kak Ica hamil nih, lucu nih. Kan lahirannya April, Iya. ya perayaan dulu, anniversary dulu. Kemarin sih kita nggak pernah ada perayaan ya. Kalau kita ya paling di rumah aja sama anak, doa bareng-bareng gitu. Kalau perayaan spesial, anniversary belum ada di bayangan saya sih ya, karena belum pernah kita lakukan itu. Tapi setiap anniversary itu ada evaluasi tentang pernikahan selama Betul. ini, atau dari diri Mas Budi dan Kak Ica-nya masing-masing ada nggak? Kalau evaluasi itu setiap hari, kalau saya ya, dan saya selalu bilang ke Ica, kita harus banyak apa namanya, mengkoreksi diri kita tuh ya kapanpun kita merasa perlu gitu ya. Jadi misalnya kita belajar satu ilmu baru, terus kita bahas di rumah, ini bagus, kita udah lakuin ini belum ya? Kita belum nih, coba kita lakuin ini gitu ya. Dan dilakuin kan nggak bisa langsung begitu aja kan, perlu ada intronya dulu, nanti kalau harus ke anak ngomongnya seperti apa, ya sikap kita seperti apa. Jadi kalau saya sih evaluasi tiap hari sih harusnya. Tapi merasakan seperti apa dengan Kak Ica 10 tahun ini? Mungkin Wah. naik turunnya ada perubahan dari Kak Ica-nya sendiri, atau ada Yang semakin jelas meningkat? ya selama sampai tahun ini sih kalau saya merasanya semakin banyak ilmu-ilmu baru yang kita pelajari, terutama sekali kata kunci komunikasi suami istri itu pentingnya luar biasa. Jadi kadang suami nggak bisa menebak isi hati istri. Kalau ditanya kamu kenapa, jawabannya aku nggak apa-apanya itu kan definisinya panjang ya. Makanya saya selalu bilang dari awal pernikahan sama Ica, kadang laki-laki itu nggak bisa mencerna apa yang ada di dalam isi hati. Makanya perlu komunikasi, keterbukaan yang jelas. Jadi alhamdulillah dari tahun ke tahun kita banyak belajar masing-masing kan. Sampai tahun kesekian ini sekarang alhamdulillah sih semakin mudah gitu, karena kita sudah semakin bisa memahami gitu satu sama lain. Tapi spesial untuk kali ini karena dalam kondisi iya. akan punya anak 3 itu. Betul, kondisi yang sangat spesial sekali.
makanya harus banyak-banyak berdoa, terutama mendekati hari persalinan nanti. Mudah-mudahan semua lancar. Namanya ya disiapin. Apa? Nama udah disiapin. Nama ada beberapa pilihan. Rendra Malik juga kasih pilihan juga, kasih option. Nanti kita pilih mana yang terbaik lah mendekati hari persalinan ya. Greeting boleh buat menyambut puasa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Insya Allah mudah-mudahan puasa kita lancar. Seluruh ibadah kita di bulan suci Ramadan ini lancar dan Allah terima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih.